Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmasari Butsaina Lasandara, NIM 20200340022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sinus paranasal dan juga krani. Untuk pengertiannya, sinus paranasal merupakan rongga yang berisi udara yang terdapat di frontal, etmoid, sphenoid pada krani dan juga maksila dari wajah. Kemudian karena pembentukannya itu dari mukosa hidung dan berlanjut ke fosa hidung. Indikasi yang bisa dapat terjadi pada sinus paranasal yaitu trauma pada tulang wajah, kemudian adanya penyakit. Penyakit ini yaitu adanya inflamasi atau septum nasal atau polip, serta juga bisa terjadi rhinosinusitis. Di sini saya akan menjelaskan lebih dalam tentang penyakit rhinosinusitis, yaitu berdasarkan definisi rhinosinusitis, kemudian etiologinya, patofisiologinya, diagnosisnya, kemudian selain itu juga bagaimana pengobatannya. Dan sinusitis adalah salah satu gangguan pernapasan bagian atas di mana terjadi sebuah peradangan mukosa sinus paranasal. Sinus dipengaruhi oleh potensi osteum sinus. Ini dari infeksi yang dapat menjadi infeksi bakterial. Selain itu penyebab lainnya infeksi jamur, infeksi gigi, alergi, serta lingkungan. Faktor lingkungan misalnya asap rokok. Melakukan anamnesis dapat dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan fisik bisa dengan cara endoskopi anterior dan posterior, serta bisa melakukan X-ray. Gejala yang menyertai sinusitis seperti sakit kepala, nyeri maupun kelelahan bisa dikombinasikan antara jenis obat antihistamin dan dekongestatin atau pelega nyeri. Jika tidak membaik pada 40 jam atau menyebabkan nyeri, memberikan antibiotik amoxicillin. Jika semakin parah dengan penggunaan pengobatan, itu bisa melakukan tindakan operasi. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari krani atau kranium. Adalah bagian kepala yang bulat, lebar, melapisi otak, dan terdapat di tulang-tulang tengkorak. Tengkorak tulang pembentuk kepala, di bagian skeleton aksiale disusun tulang-tulang ossa cranialis yang dihubungkan oleh sutura articularis temporalis mandibularis. Pada bagian kepala terdapat os frontal, os parietal, os temporal, dan os occipital. Dan pada bagian wajah itu ada os zygomatic, os mandibula yang terdiri atas mental tuberosity, kemudian ada mental protuberans, kemudian terdapat maxilla, itu ada vomer, ada ramus, dan pada bagian nasal ada sphenoid dan ethmoid, dan juga terdapat nasal concha, lacrimal, itu ada supraorbital proses, ada supraorbital foramen, kemudian ada glabella. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai materi sinus paranasalis dan juga krani. Ini saya akan menjelaskan sedikit salah satu hadis mengenai tidak meniup makanan atau minuman panas. Dalam hadis Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasannya Rasulullah SAW melarang bernapas pada bejana minuman atau meniupnya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Albani. Secara teori ilmiah, hadis Rasulullah SAW tersebut dapat dijelaskan bahwa apabila kita menghembuskan nafas pada minum, kita akan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2, yang apabila bercampur dengan air, H2O akan menjadikan H2CO3, yaitu sama dengan cuka, sehingga menyebabkan minuman itu menjadi asidik bersifat asam. Bila kebiasaan ini berlangsung dalam waktu lama, akan dapat merusak kinerja ginjal serta dapat meningkatkan risiko serangan jantung. Baik, itu saja. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.